konseling belum? Belum, ini baru pertama kali. Oke, kalau gitu saya jelaskan sedikit ya apa itu konseling. Jadi, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dalam pengatasan masalah konseli atau klien yang berkaitan dengan masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun karir yang diberikan oleh seorang konselor. Selanjutnya, konseling itu dilandasi oleh beberapa asas seperti kerahasiaan, sukarela, dan keterbukaan. Nah, untuk asas kerahasiaan sendiri ini menjamin semua informasi yang Zahra sampaikan ini tidak bocor atau hanya saya dengan Zahra saja yang mengetahuinya. Untuk asas kesukarelaan artinya Zahra datang ke sini itu dengan sukarela tanpa paksaan dari orang lain. Dan yang terakhir itu kan asas keterbukaan yang artinya itu Zahra bersedia untuk terbuka dalam menceritakan masalah Zahra yang Zahra hadapi gitu. Gimana Zahra udah paham? Kak. Nah, untuk pertemuan ini kan kita dibatasi oleh waktu ya. Kita melakukan pertemuan ini dengan menggunakan waktu kurang lebih 30-40 menit ya. Dengan adanya waktu yang singkat, alangkah baiknya kita benar-benar memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin gitu. Nah, jika di pertemuan ini masalah Zahra itu belum terselesaikan, kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Oke, kita mulai ya. Dari formulir sebelumnya, saya baca. Kalau kamu tuh sering merasa cemas dan stres karena ingin selalu sempurna ya dalam segala hal. Boleh kamu ceritakan? Iya Kak, saya sering banget ngerasa kurang sempurna dalam mengerjakan pekerjaan, apalagi tugas-tugas kuliah, dan saya jadi suka cemas, stres, dan kadang ngerasa kecewa sama hasil sendiri Kak. Pasti capek ya masih itu. Iya, capek banget. Ya, perfeksionisme itu emang sering buat seseorang itu kelelahan baik secara fisik maupun emosional gitu. Nah, hari ini kita coba mengatasi masalah itu bersama ya dengan menggunakan pendekatan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy dengan teknik modeling. Jadi, kamu udah pernah dengar belum sebelumnya? Belum. Saya baru dengar-dengar sekilas sih Kak, tapi belum paham sama maksud dari CBT itu tadi. Jadi CBT itu terapi yang membantu kita mengenali pola pikir yang tidak sehat dan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis gitu. Nah, dalam teknik modeling itu kita akan mencontoh cara orang lain menghadapi ketidaksempurnaan secara sehat tanpa kehilangan kualitas diri. Setuju kan kamu? Setuju Kak, saya akan belajar itu. Oke, kita mulai ya. Coba kamu bayangin nih satu kejadian terakhir ketika kamu merasa tertekan karena perfeksionisme. Minggu lalu sih Kak, saya ada presentasi, dan waktu presentasi itu sebelumnya saya revisi berulang kali karena ya itu tadi Kak, nggak puas sama hasil saya. Terus waktu hari H presentasi, malah presentasi saya nggak maksimal Kak, saya merasa gugup dan rasanya kecewa banget sama hasil sendiri. Akhirnya saya merasa gagal. Oke, berarti kamu gagal karena kamu udah kelelahan jadi nggak bisa maksimal gitu ya. Jadi, nah pada saat di posisi itu nih, apa sih yang kamu pikirin? Ya, presentasi ini harus mulus dan bagus Kak, tapi malah hasilnya enggak, jadi saya merasa kayak bodoh gitu. Nah, itu disebut dengan pikiran negatif ya. Sekarang kita coba nih tentang atau lawan ya pikiran itu. Menurut kamu nih, apakah semua orang itu bisa memberikan presentasi yang sempurna, selalu memberikan presentasi yang sempurna? Enggak ada sih Kak, bahkan dosen pun kadang ada yang salah bicara. Nah, jadi tapi walaupun dosen itu salah bicara nih, tapi kita tetap menghargai mereka sebagai dosen kan, kita tidak meremehkan mereka. Iya Kak, benar. Nah, itu disebut contoh modeling positif. Jadi, orang-orang itu bakal tetap dihargai walaupun tidak sempurna. Kita belajar nih dari mereka. Sekarang coba buat pikiran tadi menjadi
mengubah pikiran kamu tadi yang menurut kamu bodoh itu menjadi pikiran yang lebih realistis. Coba gimana? Hmm, mungkin saya akan saya sudah berusaha maksimal, tidak harus sempurna untuk tetap dilihat baik. Bagus. Sekarang kita coba buat satu strategi yang konkret ya. Misalkan nanti kalau kamu mengerjakan tugas, gimana cara kamu melawan sifat perfeksionis itu? Saya akan tetapkan waktu kerja yang wajar dan tidak mengedit secara berlebihan, dan juga akan belajar menerima hasil yang cukup baik. Oke, bagus banget. Jadi penting juga ya untuk kita tuh mengapresiasi diri, walaupun itu sekecil apapun itu progresnya gitu. Misalnya kayak saya bangga kok saya bisa menyelesaikan ini dengan usaha yang sehat. Saya bangga bisa meninggalkan kebiasaan buruk saya yang lalu. Ya, saya suka itu sih Kak. Karena biasanya saya tuh selalu merendahkan dan menyalahkan diri saya sendiri. Nah, berhubung waktu yang sudah kita sepakatin juga udah habis ya. Jadi kita akhiri proses konseling ini ya sampai di sini. Sebelumnya saya mau tanya, apa yang paling berkesan untuk kamu di hari ini dari sesi ini? Saya jadi sadar akan kesalahan saya dalam perfeksionis itu tadi, dan saya akan melakukan strategi yang telah kakak berikan kepada saya. Saya akan melakukan pekerjaan semaksimal mungkin, dan saya tidak akan merevisinya sampai berulang kali, dan saya akan merasa selalu puas dengan hasil saya. Nah, itu bagus sekali ya. Gimana sih perasaanmu sekarang? Alhamdulillah lega ya Kak, dan saya merasa beban saya dikurangi gitu, nggak berat seperti sebelumnya. Oke, bagus. Senang. Saya sangat senang kalau bisa mau mencoba strategi ini. Jadi kita bakal ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Jadi jangan lupa lakukan strategi yang sudah kamu susun gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kamu meremehkannya. Baik Kak, saya akan berusaha. Oke. Semoga kamu bisa sungguh-sungguh ya menjalankan rencana yang telah kamu buat. Saya yakin kamu bisa melawan sifat perfeksionis itu. Baik Kak, terima kasih banyak atas apa yang telah Kakak sampaikan. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Kak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam.